Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya. Oke, bertemu lagi dengan Bu April. Hari ini kita akan belajar masih dengan tema yang sama, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Dan hari ini kita akan fokus pada materi keberagaman Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke. Nah, setelah kegiatan pembelajaran hari ini, Bu April harap anak-anak mampu menceritakan penerapan keberagaman dalam bingkai persatuan dengan benar. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Yuk, perhatikan ya, Nak. Kemudian itu sampingnya ada pertanyaan, kita jawab sama-sama ya. Apa yang mereka lakukan? Nah, anak-anak itu sedang bermain permainan tradisional. Itu namanya rangku alu, Nak. Permainan rangku alu dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Nah, nanti bisa dicari ya. Apakah mereka dari suku yang sama? Yo, coba diperhatikan. Itu yang tengah itu, Nak. Ada dari suku Dayak dan juga suku Tionghoa. Ada juga yang pakai belangkon, Nak, itu coklat-coklat dari Jawa. Nah, kelihatan juga itu ada yang dari Minangkabau dan lain sebagainya. Sesuai dengan sila berapakah sikap yang mereka tunjukkan? Nah, sesuai dengan sila berapa, Nak? Sesuai dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Meskipun berbeda-beda suku, mereka tetap rukun, hidup berdampingan, mau bermain bersama. Nah, dapatkah kalian juga mengamalkannya? Nah, dapat ya, Nak? Bu April yakin anak-anak kelas 4 dapat mengamalkannya. Tetap rukun, tetap akur dengan teman-teman, meskipun berbeda asal daerah, berbeda suku, maupun berbeda keyakinan dan lain sebagainya. Oke, sip. Nah, mari kita belajar tentang persatuan dalam bingkai keberagaman Indonesia. Nah, coba diperhatikan, Nak. Mereka menggunakan pakaian yang berbeda-beda, baju adat daerah masing-masing. Nah, itulah, Nak, itu Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ini ada cerita lagi, Nak. Ayo berdiskusi. Nah, ada Pak Semi dari Maluku, Pak Encep dari Sunda, Pak Made dari Bali, Pak Udin dari Betawi, dan Pak Nur dari Jawa. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Nah, ini Pak Sami sukanya papeda. Contohnya, kalau Pak Udin sukanya kerak telur. Nah, berbeda-beda. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Pak Encep ini ahli main angklung ini karena dari Sunda. Nah, mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, menggunakan bahasa Indonesia, Nak, meskipun logatnya masih agak-agak logat, kalau Pak Sami ya agak-agak logat Maluku begitu maksudnya. Pak Nur ya bahasa Indonesianya agak-agak ada logat Jawanya. Nah, karena apa, Nak? Kan tidak mungkin Pak Nur ngomong Jawa, Pak Made pakai bahasa Bali, mereka ngobrol, apa nyambung? Tidak kan? Nah, untuk itu mereka menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuannya negara Indonesia, Nak. Nah, mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Nah, ini dia. Mari membaca. Nah, nanti dibaca ya, Nak ya. Judulnya
siap menghadapi musim hujan. Ini cerita tentang tadi Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Nanti dibaca ya, Nak. Oke. Nih, Nak, ada sapu lidi, Nak. Nah, sapu lidi ini, Nak, perumpamaannya. Sapu lidi kalau cuma satu, bisa nggak, Nak, buat membersihkan lantai, buat nyapu? Nggak bisa ya? Satu tok kok. Nah, coba kalau sapu lidinya ada banyak, ada ratusan misalnya, digabung, diikat jadi satu. Bisa nggak buat menyapu, buat membersihkan lantai? Bisa ya? Nah itu, Nak, kalau satu itu ya tidak bisa, kan? Coba kalau banyak bisa. Nah itu dia. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar, Nak. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan, bersatu. Nah, itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan pribadi sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Selain perumpamaan tadi, ada lagi, Nak. Coba, satu lidi kalau dipatahkan, sulit apa mudah? Nah, nanti dicoba. Mudah kan? Mudah ya? Ya. Coba kalau lidinya sama juga tadi, ada misalnya ratusan, diikat jadi satu. Coba dipatahkan pakai 2 tangan. Apakah semudah satu lidi tadi? Pasti beda. Kalau lidi sudah disatukan, diikat jadi satu, akan susah dipatahkan. Nah, itu perumpamaan yang lain, Nak. Nah, untuk itu pentingnya persatuan. Itu ya, Nak. Dengan bersatu kita akan lebih kuat. Nah, ini, Nak. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, setiap orang pasti berbeda dengan orang lain. Tidak akan sama kamu dengan temanmu yang lainnya. Kamu dengan kakakmu atau adikmu saja pasti berbeda, apalagi dengan orang lain, ya kan? Nah, baik itu warna kulit, cara pandangnya, dan idenya. Nah, cara berpikirnya pasti berbeda. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Mensyukuri dan menghargainya, itu memang sudah ciptaan Tuhan. Nah, keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama. Apa yang terjadi, Nak? Wes pendapatnya sama semua. Nah, nanti tidak ada keberagaman, tidak bervariasi. Nah, kan? Dan tidak ada pertambahan ilmu juga. Dengan pendapat yang berbeda kan? Misalnya, ada anak yang berpendapat ini, anak yang satunya, oh iya benar juga. Tambah ilmu lagi, betul tidak? Coba kalau sama semua, kan tidak bertambah ilmunya, ya wes ngono-ngono tok, hanya begitu saja. Itu juga termasuk ya. Oke, ini, Nak, contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini hanya beberapa, Nak. Ada banyak, tapi ini Bu April beri contoh beberapa ya. Menghormati teman yang beribadah. Tidak membeda-bedakan teman yang beda suku. Menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Nah ini, temannya ketika saat berdiskusi, kalau ada teman yang ingin berpendapat, didengarkan dulu, Nak, didengarkan dulu sampai selesai, jangan dipotong. Nanti kalau sudah baru diberikan pendapat yang lain, begitu, baru diberi tanggapan, begitu. Meminta maaf jika melakukan kesalahan, ini yang keempat, Nak. Nah, anak-anak, ketika berbuat salah dengan siapapun, temannya, saudaranya, orang tua, atau siapapun, atau dengan Bu April juga, Bu Guru, Pak Guru, semuanya. Nah, ketika bersalah, jangan malu meminta maaf. Akui kesalahanmu dan minta maaf lah. Itu malah tindakan yang berani, Nak.
itu artinya kesatria, pemberani. Nah, berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Setelah itu diperbaiki atau berjanji untuk tidak mengulanginya. Oke, kemudian yang kelima, menghormati keragaman budaya lain. Nah, ini anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini, penugasannya ini ya, membuat peta konsep keberagaman dalam bingkai persatuan. Nah, dibuat ya nak. Ini yang pertama, nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Nilai-nilai apa ya? Nah, bagaimana cara kalian menjaga persatuan di rumah nak? Nah, menjaga persatuan di rumah itu dengan cara apa? Ngapain? Bagaimana? Nah, bagaimana warga di lingkunganmu mengutamakan persatuan dan kesatuan? Nah, kalau tadi di rumah, kalau ini di lingkunganmu. Bagaimana? Melakukan apa? Nah, untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan. Anak-anak, ini nanti ditulis di buku tulis tematik nggih. Mohon anak-anak untuk dibuat seperti ini. Ada seperti kolom-kolomnya ini ya, karena judulnya saja peta konsep. Jadi, sebaiknya diberi kolom-kolom seperti ini agar terlihat kalau itu betul-betul peta konsep. Nah, peta konsep seperti ini, nak. Nah, oke. Kemudian nak, selanjutnya masih ada lagi ini, rencana kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di rumah dan di sekolah. Rencanamu mau melakukan kegiatan apa supaya yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Nah, di rumah dan di sekolah. Nanti ditulis ya nak juga. Nah, kalau yang ini pakai tabel boleh, tidak pakai tabel ini juga tidak apa-apa kalau yang ini. Tapi yang tadi mohon untuk karena peta konsep dibuat sedemikian rupa ya nak ya. Ya, anak-anak ditulis di buku tematik, difoto, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Bagi yang masih bingung, masih kesulitan, Bu April sudah pernah memposting tutorialnya. Jika masih bingung lagi, silahkan japri Bu April, WA Bu April secara pribadi boleh. Nah, anak-anak, begitu ya. Nanti detail tugasnya akan ada di deskripsi. Mohon deskripsi selalu dibaca, nak. Karena di situ pasti ada tata cara mengerjakannya, harus bagaimana seperti apa, ya. Jangan lupa juga untuk diberi tanggal, nama, dan nomor absen. Nah, kata-kata motivasi hari ini dari Mohatta, nak. Mohatta itu wakil presiden pertamanya Indonesia. Katanya, jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepeduliannya, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Nah, kalau persatuannya sudah mulai pudar, berkurang, sudah tidak ada persatuan lagi, nanti Indonesia itu hanya tinggal nama, nak. Hanya tinggal gambar di petanya juga tok, dah. Tapi apa? Negaranya bagaimana? Nah, itu tadi. Karena negara Indonesia itu adalah yang utamanya persatuan dan kesatuan, kepedulian, toleransi. Nah, itulah ciri khas negara Indonesia, bangsa Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia itu beragam, banyak sekali suku, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan ya, nak. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Untuk itu penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Nah, sekian dari Bu April, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa lagi di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.